Babu asbabil hadathi ayil muradi indal itlaqi wa huwal asgharu wa yu'abbaru anha binawaqidil wudu'i. Bermula ini itu sebuah bab menyatakan sebab-sebab hadas. Artinya hadas alladhi yang dimaksudkan akannya alladhi di ketika itlaq. Maksudnya di ketika dikatakan hadas tanpa dikaitkan dengan hadas kecil ataupun hadas besar, maka di ketika disebutkan dengan mutlaq itlaq kata-kata hadas saja, wa huwal asgharu, dan bermula dianya hadas di ketika itlaq itulah hadas yang kecil. Berarti di ketika dikatakan hadas saja itu maksudnya ialah hadas kecil. Tapi ketika disebutkan ketika dimaksudkan hadas besar itu hendaknya pasti diucapkan dengan kata-kata hadasul akbar, bukan asghar. Wa yu'abbaru anha, dan diibaratkan untuknya asbabul hadas dengan kata-kata nawaqidil wudu. Di kata lain asbabul hadas ialah nawaqidil wudu, yang meruntuhkan wudu. Ini sama dengan pembahasan dalam bab ini ialah sebab-sebab hadas. Maksud sebab-sebab hadas ialah perkara-perkara yang meruntuhkan wudu, perkara-perkara yang meruntuhkan hadas kecil, yang menyebabkan orang menjadi hadas kecil. Wahya arba'atun, dan bermula dianya asbabul hadas, sebab-sebab hadas ataupun nawaqid wudu itu ada 4 macam. Jadi 4 sebab kita menjadi berhadas kecil. Ahaduha, bermula salah satunya 4 itu ialah khuruju syai'i min qubulihi ayil mutawaddi, keluar sesuatu daripada kubulnya, artinya kubulnya orang yang berwudu. Maksud kubul itulah kemaluan bahagian depan. Au duburihi, ataupun keluar sesuatu daripada duburnya orang yang berwudu. Itu orang yang sudah dalam keadaan suci masuk berwudu. Nanti dubur kemaluan bahagian belakang, dengan dalil bahawa keluar syai' daripada kemaluan depan ataupun belakang itu menyebabkan kita runtuh wudu. Dalilnya ialah qala, berfirman oleh Allah Ta'ala, au jaa ahadum minkum minal ghaiti, ataupun datanglah oleh salah satu daripada kamu daripada ghaid. Ghaid itulah kotoran ataupun najis yang keluar daripada kemaluan kita. Wal ghaitu al makanul mutma'annu minal ardi tuqda fihi al hajatu, dan bermula kata-kata ghaid pada dasarnya itu ialah sebuah tempat yang ditetapkan akannya tempat daripada bumi, di sebuah tempat yang disediakan, maksudnya sebuah tempat yang disediakan daripada sebuah lokasi di tanah, di bumi. Tuqda fihi hajatu, yang ditunaikan, yang diqadakan padanya tempat akan hajat. Jadi asal kata daripada ghaid itu ialah itulah WC, diri WC tersebut, diri kloset, tempat pembuangan hajat itu dinamakan dengan ghaid. Itu dasar katanya. Di secara lughawi kata-kata ghaid itulah kloset. Sumiya bi ismihi al khariju lil mujawarati, dinamakan dengan namanya ghaid akan yang kharij. Sedangkan sekarang yang dipahami makna daripada ghaid itu bukan kloset, tapi makna ghaid itulah kotoran, najis yang keluar daripada kemaluan kita. Itu dinamakan dengan ghaid. Padahal dasar kata ghaid itu ialah kloset. Tapi sekarang dimaknai ghaid dengan makna ialah al-kharij. Itulah si najis yang keluar daripada kotoran kita. Alasannya lil mujawarati,
karena alaqah mujawarah. Ini masih masuk dalam majas mursal. Majas mursal alaqah mujawarah. Maksud mujawarah kan berhampiran antara kloset dengan kotoran najis yang keluar daripada kemaluan kita itu kan berhampiran, dekat ya. Ya pasti dekatlah. Najis dengan tempat kloset ya kan dekat posisinya. Maka alaqah mujawarah menjadi sebab untuk jadikan majas. Jadi majas mursal ya. Majas mursal. Yang alaqahnya ghairu musyabahah mursal, yaitu mujawarah salah satunya. Alaqah yang 24 ya. Wa sawa'un fin naqdi al khariju al mu'taddu kal bauli wan nadiru kaddami. Bermula demikian itu sama hukumnya pada runtuh wudu, itu yang kharij, yang beradat, seperti kencing, dan yang nadir seperti darah. Maksudnya ialah bahawa runtuh wuduk kita dengan sebab keluar sesuatu daripada kemaluan depan ataupun belakang, itu terserah bentuk yang keluarnya itu apa. Baikkah memang yang keluar sesuatu yang beradat seperti kencing dan beol kita, itu kan yang mengadat keluar, ataupun yang keluar sesuatu yang nadir, yang jarang-jarang keluar, darah contohnya keluar, juga tetap menjadi sebab untuk batalnya wuduk kita. Jadi apapun yang keluar daripada dua jalan, itulah depan belakang, semua meruntuhkan wuduk. Karena dalam matan di belakang dikatakan khurujus syai', umum kata-kata syai', apapun masuk, khurujus syai' ya. Illal mani, ya kecuali mani diri sendiri ya. Jadi keluar mani, fala yang qudul wudu, maka tiada runtuhlah wudu. Dia tiada batal wudu dengan gara-gara keluar mani kita sendiri. Berbeda nanti andai kata yang keluar mani daripada orang lain. Contohnya isteri sesudah berhubungan badan dengan suami, sesudah mandi, sesudah berwudu, rupanya air mani suami keluar lagi daripada kemaluan si isteri. Itu maka membatalkan wuduk si isteri. Ka'anihtalaman naimu, seperti contoh ialah ihtilam, mimpi basah oleh orang yang tidur. Di dalam tidurnya ya bermimpi sesuatu yang menyebabkan dia keluar mani. Qa'idan, hal keadaan ianya si naim itu yang duduk, alal wudu'i, di atas keadaan berwudu. Jadi orang yang tidur tersebut tidur dalam posisi duduk, yang tidak keluar angin pada duburnya. Dalam duduk tersebut, maka dia bermimpi basah, ihtilam ya. Maka ketika dia bangun, wuduknya masih ada, walaupun dia sudah dalam keadaan hadas besar, tapi hadas kecilnya masih ada. Apa faedahnya? Ada faedah. Karena orang yang hendak mandi janabah disunatkan kan ia berwuduk dulu, sunat berwuduk. Tapi ketika kondisi seperti yang tadi, orang yang terbangun tersebut dalam keadaan dia masih wuduk, walaupun dia sudah hadas besar karena dia tidur sambil duduk tadi, maka dia tidak sunat lagi berwuduk. Jadi karena masih ada wuduknya, fadilah wuduk sebelum mandi sudah ada pada dia. Contoh faedahnya lagi seperti orang yang dalam keadaan hadas besar, berjanabah dia, maka dia kan di saat hendak tidur, tapi dia belum mandi, dia belum berencana untuk mandi wajib, dia ingin tidur, ataupun ingin makan, ingin minum, kan disunatkan berwuduk. Maka dia andai kata dia bangun dalam keadaan masih berwuduk walaupun sudah hadas besar, maka dia sudah tidak makruh lagi makan karena dia masih ada wuduk. Tidak makruh lagi dia minum karena masih ada wuduk.
li'annahu yujibul ghuslal a'amma minal wudu'i. Karena sesungguhnya mani itu mewajibkan ianya mani akan mandi wajib. Yang lebih umum dia mandi wajib ketimbang daripada wudu. Ini alasan, salah satu alasan kenapa keluarnya mani itu tidak meruntuhkan wudu. Karena si mani tersebut ialah dia meruntuhkan hadas besar. Hadas besar ialah salah satunya dengan cara mandi. Cara menghilangkan hadas besar dengan mandi. Maka mandi ini lebih umum dia ketimbang wudu. Jadi yang dia wajibkan dengan gara-gara mani tersebut, wajiblah bagi seseorang sesuatu yang lebih umum ketimbang daripada wudu. Wudu hanya mampu menghilangkan hadas kecil, sedangkan mandi ialah lebih umum, dia mampu menghilangkan hadas besar dan hadas kecil. Karena orang yang mandi wajib, andai kata dia dalam keadaan dia mandi wajib, tidak dia kerjakan sesuatu yang membatalkan wudu ketika dia mandi, maka selesai dia mandi wajib, maka dia bisa langsung gunakan untuk salat tanpa perlu berwudu. Karena ketika dia kerjakan mandi wajib, maka dia mengerjakan yang lebih umum daripada wudu. Jadi dia menghilangkan hadas besar, otomatis hadas kecilnya juga hilang. Maka andai kata seseorang mandi, ketika dia mandi wajib, tidak dia kerjakan hal-hal yang membatalkan wudu, maka selesai dia mandi, walaupun dia tidak berwudu, maka dia langsung boleh kerjakan solat contohnya. Boleh dia membaca Al-Quran, boleh dia memegang Al-Quran. Wa innama naqadhal haidu ma'a ijabihil ghusla. Dan hanya saja meruntuhkan oleh haid beserta mewajibkan ianya haid akan mandi. Jadi apa di antara haid dengan mani kan sama-sama. Dia ialah sama-sama sebab untuk mewajibkan hadas besar. Sama-sama sebab untuk mewajibkan mandi. Kenapa di ketika mandi tadi, di ketika mani, surah mani tadi, dia tidak meruntuhkan wudu. Dengan gara-gara keluar mani, wudu andai kata masih ada dalam posisi duduk-duduk, itu tidak batal wudunya. Sedangkan haid juga sama dengan mani tadi. Dia juga ialah sesuatu yang mewajibkan mandi, tapi di ketika keluar haid, maka runtuhlah wudu. Apa beda di antara mani dengan haid? Telah wa innama, dan hanya saja meruntuhkan oleh haid akan wudu tentu maf'ulnya. Beserta mewajibkan ianya haid akan mandi. Padahal sama-sama posisi di antara haid dengan mani, sama-sama mewajibkan mandi. Alasannya li'annahu la fa'idata li baqa'il wudu'i ma'ahu. Karena sesungguhnya pekerjaan tiada jenis faedah bagi kekal wudu besertanya si haid. Dia seorang wanita ketika dia dalam kondisi haid, jadi wudu tidak ada fungsi untuk wudu bagi si wanita tersebut. Makanya tetap dengan gara-gara adanya haid, runtuhlah dengan wudu. Andai kata berwudu pun tidak berpegang wudunya, tidak berpegang. Berbeda dengan orang yang janabah, orang yang hadas besar dengan gara-gara keluar mani. Padahal sama-sama memang hadas besar, haid hadas besar, keluar mani juga hadas besar, mas sebabnya saja beda. Jadi dengan gara-gara mani tadi ada faedah. Ada faedah, contohnya itulah tadi contoh untuk makan, untuk minum, untuk tidur ya. Adapun dengan cara haid itu tidak ada fungsi. Karena apa? Karena haid kan dia senantiasa keluar. Jadi andai kata dia berwudu pun, sesudah dia wudu batal lagi wudunya karena khuruj syai' tadi. Khuruj syai' kan membatalkan wudu. Jadi diri keluar haid itu, diri permulaan keluar haid itu ialah menyebabkan dia hadas besar. Berkelanjutannya keluar haid sedikit, itu membatalkan wudu. Andai kata dia berwudu juga, maka wudunya enggak akan berfungsi. Dia berwudu, keluar lagi haidnya sedikit,
berwuduk lagi, keluar lagi haid sedikit, berarti tidak ada fungsi wuduknya. Berbeda dengan orang yang mani, berjanabah hadas besar gara-gara mani. Sesudah keluar mani, berjanabah kan nggak mungkin keluar mani lagi sudah itu. Kebiasaannya, karena biasanya orang yang janabah kan nggak lama jarak di antara dia berjanabah dengan dia suci. Jadi masih ada fungsi si wuduknya. Andai kata dia berwuduk, maka wuduknya masih bisa berpegang. Andai kata dia sesudah berjanabah tidak mau mandi dulu, dia mau makan dulu, berwuduklah dia. Makan sesudah dia berwuduk hendak makan kan nggak mungkin keluar lagi mani. Maka wuduknya berpegang. Berbeda dengan orang yang haid, keluarlah haid, dia ingin makan, dia berwuduk contohnya, keluar lagi haidnya, batal lagi wuduknya, wuduk lagi, ujung-ujungnya nggak jadi makan.